Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dari kelas 3D PJKR NPM 19230120. Di sini saya akan membuat tugas TIK, yaitu menerangkan tentang bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Badminton atau bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu satu lawan satu untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda memakai dua pasangan yang saling berlawanan. Sejarah bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang pada Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok sendiri disebut dengan permainan jianzi, yang merupakan permainan menggunakan kok tanpa menggunakan raket. Di Inggris kemudian pada zaman pertengahan permainan ini menjadi semakin populer. Karena hal ini menjadi semakin populer, 1859 majalah Punch menjadikan ini sebagai kartun untuk bulu tangkis kompetitif diciptakan oleh seorang tentara Inggris di India pada abad ke-19, yang dimana ia membuat sebuah jaring dan memainkannya secara bersaingan. Pada masa itu, kota Pune akan dikenal sebagai tempat lahirnya persaingan olahraga bulu tangkis tersebut. Arti logo PBSI. 1. Terdiri dari 5 warna yang mempunyai arti. Kuning, simbol kejayaan. Hijau, kesejahteraan dan kemakmuran. Hitam, kesetiaan dan kekal. Merah, keberanian. Putih, kejujuran. 2. Gambar kapas. Berjumlah 17 biji, yaitu melambangkan angka keramat atau hari proklamasi. 3. Gambar shuttlecock dengan 8 bulu melambangkan 8 Agustus. 4. Huruf PBSI terdiri dari 4 dihubungkan dengan gambar setengah lingkaran sebanyak 5 biji berwarna merah di bawah shuttlecock, melambangkan tahun 1945. 5. Gambar padi sebanyak 51 butir yang melambangkan hari lahirnya PBSI, yaitu tahun tanggal 5 Mei 1951. 6. Gambar perisai adalah simbol ketahanan, keuletan, rendah diri tapi ulet, kuat dan tekun. Teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar memegang raket. 1. Pegangan dasar atau forehand. Pegangan ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan raket dengan sisi tegak dengan lantai. Ini nyaris sama dengan posisi tangan yang sedang bersalaman. 2. Cara memegang backhand. Posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Teknik pukulan. Teknik pukulan forehand merupakan pukulan yang memukul dengan tangan kanan dari arah kanan, sehingga bagian depan tangan menghadap ke arah pukulan dari arah kanan. 2. Teknik pukulan forehand backhand merupakan pukulan dengan tangan kanan, namun dalam teknik ini posisi tangan berada di sebelah kiri, sehingga tangan akan membelakangi arah pukulan. Biasanya teknik ini digunakan untuk menyebut backhand clear, backhand smash, backhand net kill, backhand drift, backhand net hook, atau semua pukulan yang dimana dapat dilakukan dari arah backhand. Teknik footwork. Footwork adalah teknik pengaturan langkah kaki agar menjadi lebih efektif saat bermain bulu tangkis. Di lapangan, footwork merupakan teknik dasar bulu tangkis untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Oleh karena itu, harus dilakukan dalam posisi yang baik dan benar.
Posisi badan dalam permainan bulu tangkis. Posisi badan bertumpu pada kedua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. Tekuk atau bengkokkan kedua lutut. Selanjutnya, berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Teknik servis. 1. Servis forehand pendek. Shuttlecock dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan, posisi siku dalam keadaan bank shuttlecock. Saat perkenaan kepala raket dan shuttlecock, perhatikan peralihan titik berat badan. 2. Servis forehand tinggi. Shuttlecock dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar shuttlecock melayang tinggi dan jauh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul shuttlecock, kedua kaki dibuka selebar bahu. 3. Servis big hand. Salah satu kaki ke depan, ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Kedua kaki terbuka selebar pinggul, lutut dibengkokkan. Ayunan raket relatif pendek sehingga shuttlecock hanya didorong. Pukulan overhead. Pukulan overhead adalah pukulan yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menambangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Teknik smash. 1. Perhatikan posisi footwork pada saat akan melakukan smash. Tangan tubuh harus dalam keadaan rileks. Memulailah dengan lengan yang tidak memegang raket menunjukkan ke arah shuttlecock. Sementara lengan memegang raket diangkat dengan siku ditekuk dan pergelangan tangan tegak sehingga raket berada di atas dan menunjuk ke atas. Putar bahu pada tangan yang memegang raket ke arah depan dan ke bawah. Usahakan sebisa mungkin pada saat bahu berputar secara bersamaan, ayunkan kaki yang searah dengan raket, sementara lengan bawah diayun ke depan, tekuk pergelangan tangan. Shuttlecock yang mengenai raket harus berada di bagian tengah dengan permukaan raket yang rata. Teknik drop shot. Drop shot adalah pukulan yang dilakukan seperti smash, perbedaannya hanya pada posisi raket pada saat akan melakukan pukulan. Jika smash dilakukan dengan kekuatan penuh, maka drop shot hanya dipukul dengan dorongan atau sentuhan yang halus. Teknik netting. Teknik netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net secara lembut untuk mematikan lawan. Tujuan dari teknik netting adalah menjatuhkan bola atau kok sedekat mungkin dengan net. Macam-macam permainan bulu tangkis. 1. Tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 4 ganda putri, 5 ganda campuran. Ukuran jaring atau net. Jaring atau net ini terbuat dari tali halus dan berwarna gelap. Lubang-lubangnya berjarak 15-20 mm. Panjang net sesuai dengan lebar sebuah lapangan, yaitu 6,10 meter dan 76 cm. Bagian atas pita putih selebar sekitar 7,5 meter. Tinggi tiang net sekitar 155 cm dan bagian tengah net yaitu 1,524 meter dari pukulan lantai. Ukuran kok. Kok harus mempunyai 16 lembar bulu yang dapat ditancapkan pada dasar kok atau juga gabus yang dilapisi kain atau kulit. Berat kok berkisar antara 73-85 gram. Ukuran raket. Raket ini harus berukuran panjang tidak boleh lebih dari 68 cm dan kepala raket ini mempunyai panjang
tidak lebih dari 23 cm. Permukaan raket yang dipasang senar harus berukuran tidak lebih dari panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Lapangan bulu tangkis dengan panjang lapangan 13,40 memiliki lebar lapangan 6,10 meter untuk pertandingan ganda dan ukuran 5,18 meter jika digunakan untuk partai tunggal. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan warnanya harus kontras pada warna lapangan. Ukuran net sama untuk tunggal dan ganda. Tinggi 1,55 meter, panjang 6,10 meter, lebar 0,67 meter. Peraturan bulu tangkis. 1. Para pemain pada permainan badminton dibedakan menjadi beberapa partai. Partai itu diantaranya adalah partai tunggal dan partai ganda. Partai ini berlaku untuk putra maupun putri, tetapi dalam partai ganda ada ganda campuran. 2. Pertandingan dipimpin seorang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Jika bola keluar garis, isyarat hakim garis yaitu dengan merentangkan kedua tangan ke samping. 3. Sebelum permainan dimulai akan diadakan undian untuk melakukan servis terlebih dahulu bagi tim yang menang dalam undiannya. Penghitungan poin dilakukan dengan 2 kali kemenangan. Sistem ini dilakukan dengan jumlah setiap game 21. Jika terjadi kedudukan nilai 20 sama, maka dinamakan use. Hingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan itu selisih 2 poin lebih dahulu harus bisa diraih. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.